Alhamdulillah, kita telah sampai di acara yang kelima, yaitu Mauidhah Hasanah atau tausiah agama, yang sekaligus nanti doa penutup yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita. Barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhraja lailatal mubarakah wa sa'atil mubarakah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana amin binuri hidayatika kama nawartal arda binuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayah wallahu alam war rasul. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis wal makna wallahu alam bi muradi tabarukan bi dzikri wa rusuli. Eka maqala Profesor Hamka Ibnu Malik bil Hulasah fi kitabihi Alfiyah bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamijun haswal. Al makna wallahu alam war rasul. Hadratal mukarram wal muajjam, para masyayikh, para habaib, para abuya, para tuan-tuan guru, bil khusus guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Bapak Ustadz Ahmad, Bapak Ustadz Saprudin, dan juga Bapak Ustadz Irul, Bapak Ustadz Suwono, dan juga para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa mahabbah, rasa takjim saya kepada guru-guru yang di sini. Mudah-mudahan semua guru-guru kita senantiasa selalu diberikan umur panjang, sehat badan, diberkahkan kehidupannya, diberkahkan ilmunya, soleh-soleha putra putrinya juga mudah-mudahan agar senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Masjid Baitul Ma'mur beserta seluruh jajarannya, dan juga yang kami hormati Ketua Hadroh. Beda ya Bu ya, ada Ketua Majelis Ta'lim, ada Ketua Hadroh, benar apa iya? Iya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang gerilya tiap malam ya, maulid dan safari maulid, mudah-mudahan agar senantiasa seluruh jamaah ibu-ibu selalu diberikan kesehatan, amin, umur yang panjang, amin, diberkahkan kehidupannya, amin, soleh-solehah putra putrinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga yang kami hormati aparatur pemerintahan, sepuh bini sepuh, ada Bapak Haji Dahlan, juga Bapak RT siapa? Bapak RT Suwono, padahal tadi sudah disebut Ustadz Suwono 2 kali, dia nambah ke saya nanti ya. Dan juga Bapak RT hormat kita Bapak Saiful dan juga Bapak Sucipto ya.
Para pejabat kita mudah-mudahan yang ada di lingkungan sini senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin. Umur yang panjang. Amin. Mudah-mudahan selalu amanah mengemban tugas dari masyarakatnya sehingga mudah-mudahan di perumahan menjadi perumahan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga teristimewa yang pada kesempatan malam hari ini yang menjadikan sahibul bait, sahibul wilayah, sahibul hajat, gang apa ini namanya? Gang prihatin. Gang raskin. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Wona, ini gang raskin benar apa enggak? Iya katanya. Hati-hati, nama itu adalah doa. Raskin itu singkatan beras mis. Benar. Ganti. Nah ya, ganti jangan gang raskin ya, gang sugih bila perlu ya, biar semua orangnya sugih. Amin. Ganti ya, ada Pak Sugih ada. Buat nama gang nggak apa-apa, gang sugih itu ya luar biasa. Daripada ibu tinggal di mana, di gang raskin, Masya Allah sedih amat dengarnya Bu ya. Iya, tinggal di mana, gang sugih kan luar biasa. Iya. Ketua gangnya siapa ini? Ketua gengnya, ketua gangnya ada. Siapa itu namanya? Sambo. Masya Allah, pantesan. Ya Allah ya. Ini takut sebuah nama jadi doa ini. Iya. Sambo hati-hati sebentar lagi ngurung. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Sambo yang ini enggak ngurung. Amin. Ya robbal alamin. Ganti Bu ya. Ganti gang sugih insya Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama selalu memanjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertangkaikan salam marilah kita sama-sama selalu curah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka. Dialah yang menjadikan umatnya dari jalan dolalah menuju hidayah, dari yang biadab menjadi beradab, dari yang kufur menjadi syukur, yang mana orang barat mengatakan the one of the ranking in the world, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa mendapatkan syafatul ujma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirat jamaah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Ini kurang kompak nih ibu-ibu, kayak belum makan ini benar-benar ya? Ada makan nggak malam ini? Ada? Ada menu apa menunya? Nasi sambo. Sambo lagi aja. Ya Allah. Bu sehat? Nah gitu yang kompak, semangat Bu ya. Saya paling senang kalau pengajian dihadiri ibu-ibu ya, apalagi perawan, harusnya perawan di depan nih, nenek-nenek biar agak belakangan, nggak apa-apa. Ini jangan ada jarak di antara kita, ini sudah dibahas kemarin bab ngaji antara guru sama murid itu jaraknya 1,5 meter. Ini sono ke sini ada 3 meter kali ya, nggak bakalan dicakar ini ya tuh Bu ya. Majuan harusnya ke sini nih ya. Iya. Oh ya, sehat Bu ya, sehat. Alhamdulillah. Biasanya ngaji itu paling ramai ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau ditanya sehat Bu, sehat, jawabnya kompak. Bapak-bapak sehat, sehat. Oh ya. Kenapa? Sebab sesuatu perkara, segala pun aktivitas, kalau tidak ada ibu-ibunya itu acara menjadi hampa, menjadi sepi. Oh ya, bayangin aja, sok lihat yang banyak hadir pengajian ibu, yang ketika ngaji recet rame gandeng ibu, yang kalau ngaji pulang duluan alasannya nangis anaknya itu siapa? Ngaku tuh ibu-ibu ya. Yang suka gonta-ganti seragam kalau mau ngaji siapa itu? Nah ngaku lagi tuh. Yang suka lihat larak-lirik barang tetangga orang adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu
yang suka belanja online tanpa bilang suaminya, ibu-ibu ya. Makanya nanti yang paling banyak di neraka adalah ibu-ibu. Ini kata bapak-bapak nih yang jawab ya, ibu-ibu. Kenapa sebabnya? Benar Bu, dulu waktu Nabi Mi'raj di langit diantar sama malaikat Jibril, ngelihat neraka, ternyata isinya banyak ibu-ibu. Tapi alhamdulillah ibu-ibu buat BCM Blok D tidak ada di neraka. Alhamdulillah. Di mana adanya? Di surga. Karena kenapa ada di surga? Karena rajin maulidan. Alhamdulillah. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Yang kencang, salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Bila tawassalna wa bil hadi rasulillah tawassalna. Nah begitu bantuin dari tadi. Wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Sekali lagi, salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya harusnya tim hadroh jangan turun di sini ya, ketika ada sholawat diiringi enak kali ya. Iya, nggak muat panggungnya, kekecilan ya. Iya, apalagi bujur mama gede banget kan ya. Masya Allah. Sehat tuh sehat. Udah malam keberapa ini ngadirin maulid? Hah? Ke-10? Luar biasa ya. Nggak bosan enggak? Nggak mabok maulid? Masih senang? Masih semangat? Alhamdulillah. Berarti ini ciri-ciri orang yang bahagia nanti di akhirat karena senang terhadap maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak senang Bu? Pak, kalau kita duduk di tempat maulid itu seakan-akan kita duduknya berada di taman-taman surganya Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita lagi duduk di mana Bu? Di mana? Di taman surganya Allah. Seakan-akan duduk di taman surganya Allah. Apa benar Pak Ustadz? Apakah ada dalilnya? Oh ada ya. Dikatakan kata Imam Sirisikti bahwasanya man qasoda maudian yaqra'u bihi maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada aradah min riyadil jinnan. Ya. Barang siapa orang sengaja duduk di tempat ini, yaqra'u kemudian dibacakan bihi di tempat ini maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada aradah min riyadil jinnan. Maka seakan-akan kita duduknya ini berada di taman-taman surga. Pantesan aja, lihat aja yang hadir maulid ya. Hutang lupa, tetangga lupa, istri lupa, suami, anak
Saking enaknya kita hadir maulid, saking husuknya ya, karena kita sedang berada di taman surga. Ini kata Imam Sirisikti ya. Lihat aja di taman surga begitu indah, begitu luar biasanya ya, tenang, anteng, hati kita menjadi bahagia ya. Sebab kita berada di taman-taman surga dan makanan pun banyak. Namanya juga di taman surga, anggur ada, salak, jeruk, pisang, cucu, kopi, di dia mah ya. Ini panitia teu ngarti tunuh can ngopi di kamari ieu, kalau dibere cucu deh bikin tunuh atuh. Ya Allah, tapi alhamdulillah luar biasa, cukup, gak usah repot panitia, gak usah bikin, udah terlanjur, gak usah, biarin nanti aja kalau udah beres ya. Udah beres itu yang kopi yang belum diseduhin dikemas aja di dus ya, dikemas di dus sekalian, buah nanti yang masih segar sekalian ya. Tuh sekarang cukup cucu aja ya, diminum dulu Bu ya. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ternyata nenek itu enak, cucu itu enak, alhamdulillah. Jadi apa Bu yang dikatakan Imam Sirisikti, bahwa ketika kita hadir maulid, di tempat ini dibacakan maulid, maka seakan-akan kita sedang duduk di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa sebabnya kita duduk di tempat ini padahal kita mengorbankan uang, benar enggak? Mengorbankan waktu, benar enggak? Mengorbankan tenaga, pikiran, apa saja dikorbankan. Demi apa? Demi terlaksananya acara memperingati maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ada apa? Apa maksud dan tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah limahabbatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semata-mata kita cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam hari ini ibu-ibu yang jauh-jauh datang dari Semarang ya, datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Banten, dari mana-mana kumpul di tempat ini, alhamdulillah, semata-mata karena kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta yang bicara, rasanya yang berat pun menjadi ringan. Benar nggak Bu? Lihat aja, kalau tanpa ada cinta ini nggak akan jadi acara seperti ini. Tidak ada kebersamaan. Karena pada malam hari ini kita insya Allah akan membahas tentang masalah cinta. Setuju? Setuju nggak? Nah, apa itu cinta? Ya. Ini adalah termasuk karunia Allah yang sangat besar. Ya. Jadi semua orang itu diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya apa enggak Bu? Diberikan cinta ya. Tuh, semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini diberikan cinta oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi manusia yang diberikan akal sehat sekaligus diberikan rasa cinta. Karena ada Bu lagunya, siapa yang tahu nanti dikasih duit 100.000 maju ke depan. Nah siapa? Pak RT lagunya, apal nggak nih lagunya, apal? Nanti dikasih duit sama Pak Ketua ya, Pak Ketua Majelis Taklim 100.000 ya. Yang apal? Rasa cinta pasti. Ini vokalis mana ini kok nggak ngebantuin? Lagi makan. Bareng-bareng. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Enakan dia ya terusin aja. Terusin aja kok malah diem. Gak hafal. Bareng-bareng ya. Dan sejak dulu hingga kini tetap suci dan abadi, takkan hilang selamanya sampai datang
akhir masa takkan hilang selamanya sampai datang masa renungkanlah. Nah itu ya, nggak ada yang hafal ini, nggak ada. Itu lagu renungan loh. Nggak apa-apa kalau lagu bisa menghantarkan cinta lebih dekat kepada Allah dan Rasulullah, nggak apa-apa. Seperti Bang Haji Roma Irama itu menciptakan lagu itu ngambil dari Quran dan hadis. Oh ya, nggak apa-apa ya. Iya. Asal lagunya jangan lagu yang mengandung syahwat. Oh ya, jangan lagu yang mengandung syahwat, nggak boleh. Oh ya. Nah ini, apalagi kata Bang Haji, kalau orang tidak punya cinta, ya hidupnya gersang. Oh ya, kalau orang tidak punya cinta hidupnya gersang. Makanya kita niat malam hari ini berkumpul, ya demi semata-mata cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa itu cinta? Cinta itu terbagi menjadi 3 bagian. Berapa bagian, Bu? 3 bagian. Menurut siapa? Menurut Imam Abu Yazid. Oh ya, jadi cinta terbagi menjadi 3 bagian menurut Imam Abu Yazid. Disebut cinta segitiga. Oh ya, yang sekarang lagi pilar di TV itu ya, lagi viral di TV itu, yang lagi kena apa itu? KDRT itu ya, apal melulu kalau ibu-ibu mah ya. Itu ya. Ada versi cinta menurut kitab Durratun Nasihin, ada versi cinta menurut kitab Qurratul Uyun. Kalau versi cinta menurut Qurratul Uyun itu lebih dalam. Banyak anak-anak nih kalau diceritakan di sini nanti anak-anak bisa oleng ya, jangan ya. Cinta menurut Abu Yazid terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan mahabbatus syahwati. Apa, Bu? Mahabbatus syahwati. Apa itu mahabbatus syahwati? Ialah cinta yang timbul dari mata, kemudian turun ke hati, selanjutnya terserah engkau. Nah itu cinta yang timbul dari rasa syahwat. Disebutnya ini adalah cinta palsu. Oh ya, cinta palsu ya. Kenapa sebabnya? Sebab di dalam Islam orang tidak boleh berpacaran. Apa yang boleh adalah ta'aruf. Apa? Ta'arufan. Ini saya mau tanya ibu-ibu, dulu pacaran apa ta'arufan sama bapaknya? Pacaran. Nggak sengaja ya? Awas, hati-hati cinta palsu. Jangan sampai kita kejebak terhadap cinta palsu. Jangan tergoda ya terhadap orang yang berpangkat ya. Ibu-ibu kalau udah datang, nanti punya anak nih, ibu-ibu punya anak gede nih, perawan. Kalau yang datang berpangkat, bawa mobil Mercy ya, buru-buru itu kaca dielapin, meja suguhannya banyak, segala macam yang nggak ada diada-adain. Padahal apa? Itu belum tentu orang baik. Mobilnya dapat pinjem, jasnya dapat pinjem. Setelah ditagih dia nggak bawa apa-apa. Wow, ketipu, cintanya cinta palsu. Oh ya, hati-hati. Pun sama bujangan ini, hati-hati, pilih-pilih ya. Kekasih jangan asal yang menor saja, ya yang cantik saja. Kalau tidak cantik hatinya, jangan sampai dipilih. Kenapa? Karena cintanya cinta palsu. Ya, kan Bang Haji pernah nyanyi ya. Tuh, cinta karena gincu. Ini krehe amat ya. Cinta karena gincu akan segera layu, cinta karena dasi. Aduh. Itu vokalis udah lemes banget kayaknya ya. Ini kayak Kunti aja itu mah. Ya Allah ya. Cinta palsu, apalagi kalau dengar lagunya Doel Sumbang, Bu ya. Sebentar demi kamu aku pamit, sebentar aku ke langit. Bayangin aja nih lagunya nih. Akan ku gendong rembulan, ku kantongi bintang-bintang. Segera ku bawa pulang untukmu ya untukmu. Ini kalau dipikir ini palsu apa nyata?
palsu, bohong. Bayangin aja sebentar aku ke langit, emang bisa ke langit? Pret, bohong, hoak ya. Jangan kan ke langit, tibang naik pohon kelapa aja jatuh melulu. Boro-boro ke langit ya. Mau ngambil bulan ya, bintang dikantongin meskipun nanti ngambil mau ditaruh di mana ya, nggak ada tempatnya. Itu adalah cinta palsu. Hati-hati, ini cinta yang pertama. Jangan sampai anak-anak muda terjebak kepada cinta yang palsu. Oh ya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan mahabbatus syafaqati. Kata Bu Yazid, apa itu mahabbatus syafaqati? Adalah cinta yang timbul daripada rasa kasih sayang, tutur sapa yang lembut, belayan kasih sayang yang mulia. Cintanya siapa? Adalah cintanya orang tua terhadap anaknya. Itu disebut cinta sejati. Cinta apa? Sejati. Jadi kalau ada anak muda bilang ke pacarnya cintamu adalah cinta sejatiku, bohong, pret, ya, nggak usah dipercaya, bohong. Ya, cinta sejati itu seutuhnya adalah cintanya seorang ibu kepada anaknya. Bayangkan Bu, lihat Bu, orang tua kita begitu besar cintanya kepada kita, tidak ada bandingnya. Mohon maaf, sekejam-kejamnya harimau tidak akan pernah menerkam anaknya. Sejahat-jahatnya ibu kita tidak akan pernah menyakiti anaknya. Mohon maaf kalau ada anaknya yang cacat, pincang, kadang nggak bisa ngelihat, tapi kasih sayang ibu tidak akan berkurang. Benar apa enggak? Ibu, makanya luar biasa ibu-ibu derajatnya itu lebih tinggi dibandingkan ayahnya. Ibu kaulah tayang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan lagi, melahirkan lagi. Udah 3 tuh anaknya, bekian sekurang Sunda mah ya. Ibu tuh ya, mantakan cinta ibu kepada anaknya ini tulus, ikhlas, dan disebut cinta sejati. Ya, jangan sampai kita selaku anaknya durhaka terhadap kedua orang tuanya. Barang siapa yang durhaka seorang anak terhadap kedua orang tuanya atau salah satunya aja, jangan harap bisa masuk ke dalam surga. Ibadahnya rajin, iya, meskipun ibadahnya rajin. Sholat sunatnya bahkan tahajudnya rajin, gak pernah ketinggalan, iya, tidak akan masuk ke dalam surga. Sedekahnya banyak, iya, tidak akan masuk ke dalam surga kalau orang tersebut durhaka kepada orang tuanya. Tinggi jabatannya, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun ya, sekaya apapun, kalau orang sudah durhaka terhadap orang tuanya, jangan harapkan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Sebab ada kata Nabi di dalam hadisnya yang mengatakan, man ada walidani au ahaduhuma yadkhulun nar. Hati-hati, barang siapa yang menyakiti hati kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satunya saja, menyakiti bapaknya ke, menyakiti ibunya ke, maka kata Nabi yadkhulunar, tidak akan masuk surga, akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Mau masuk neraka, mau masuk surga, Bu? Masuk surga jangan sampai menyakiti kedua hati orang tuanya. Itu kunci, Bu, kunci kehidupan. Dan kunci suksesnya seseorang tergantung doa sama bapaknya. Oh ya, sehebat apapun, sekaya apapun, seganteng apapun, secantik apapun orang, kalau sudah durhaka terhadap kedua orang tuanya, jangan harapkan kau bisa masuk ke dalam surganya Allah. Karena apa? Allah tidak ridho. Karena ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Ridho ibumu. Tuh ya, itu ridho ibumu luar biasa, doa ibumu luar biasa. Jangan sampai kita mengkhianati atau menyakiti kedua orang tua, doanya diijabah, dimakbul. Tuh ya.
Nah ini tujuan kita maulid adalah untuk memperkokoh cinta kita kepada orang tua kita, untuk memperkokoh cinta kita kepada Allah, untuk memperkokoh cinta kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, ini cinta yang nomor 2 disebut cinta sejati. Kemudian yang ketiga ialah mahabbatut ta'jimi. Apa itu mahabbatut ta'jimi? Cintanya yang timbul dari rasa mengagungkan, cinta yang timbul dari rasa mahabbah yang tinggi, cinta yang timbul dari rasa menghormati. Cintanya siapa? Cintanya kita kepada Allah dan Rasulullah. Nah disebut ini cintanya cinta abadi. Jangan sampai pudar. Kalau pudar cinta ini tidak ada di hati kita, maka jangan harap orang itu bisa selamat. Nah tujuan kita hadir di majelis-majelis maulid seperti ini untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut mahabbatut ta'zimi. Oh ya. Ini cinta yang abadi, cinta yang sesungguhnya dari mulai kita dilahirkan akil balik, kemudian sampai meninggal dunia, jangan sampai kita lepas cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini tujuan dari awal sampai akhir kita mengadakan maulid semata-mata karena cinta kita kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ciri cinta kepada Nabi itu apa? Sebab kata Nabi, likulli syai'in alamatun, setiap sesuatu perkara itu ada ciri dan tandanya. Apa itu tandanya? Kalau orang cinta kepada seseorang, man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Kalau orang sudah cinta kepada seseorang, dia sering menyebut-nyebut namanya. Betul apa enggak, Bu? No, kita waktu cinta dulu kepada ayahnya, itu nama ayahnya disebut tiap malam, tiap hari, curhat sama teman disebut lagi. Pun sama, kita cinta kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya harus menyebut nama Nabi. Kapan menyebut nama Nabi? Ketika kita membaca sholawat. Jadi orang yang membaca sholawat ciri cinta kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu. Ikutin yang di ujung sana sampai yang depan, ikutin, buktikan cinta kita kepada Nabi kita. Jangan malu, jangan ragu. Sholawat kita pada malam hari ini. Alaihi wasallam, sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam. Bareng-bareng yang keras. Kita ini sedang dipandang oleh Rasulullah supaya kita jadi umat terbaik, supaya nanti bisa mendapatkan syafaatnya. Baca, jangan ragu, yang keras. Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sholawat. Ciri cinta kepada Nabi memperbanyak membaca sholawat. Ya, sholawat tidak ada basinya. Sholawat mah di mana mai dibaca tetap mendapatkan pahala. Kita sambil jalan buat tasbih, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tetap ada mendapatkan pahala. Tidak ada riaknya sholawat mah.
Bahkan wiridan yang paling enak, wiridan yang gak usah ijazah, langsung yang mengijazahkan ini malaikat Jibril kepada nabinya, yaitu sholawat. Dan pikiran sholawat, membaca sholawat tidak akan stres, tidak akan panas, adem bawaannya. Benar apa enggak Bu? Benar, makanya kalau ibu-ibu, ini tips ya, ibu-ibu sama bapak-bapak berantem ya, mau tendang-tendangan mau apa-apa, diam dulu bareng-bareng baca salawat. Insya Allah nggak jadi berantemnya, jadi adem. Alhamdulillah, nggak ada KDRT, nggak ada kekerasan, nggak ada ya. Salawat. Ibu sih, bapak sih, ayo kita bareng-bareng baca salawat. Ayo siapa takut? Salawat. Makin nggak ada berantem. Anaknya ngeliatin, ini baru bapak gua, emak gua soleh-soleha. Alhamdulillah, begitu ya. Hati-hati jangan sampai kita berantem orang tua kita ya. Di depan anak kita itu ya. Sampai lempar-lemparan anak kita ngelihatin aja. Itu akan masuk ke dalam memorinya setelah dewasa dia akan dipraktekkan. Hati-hati karena pelajaran yang paling mendasar yang ditiru oleh anak-anak kita yang anak-anak kecil ini. Pelajaran yang diberikan oleh orang tuanya sebelum di luar. Apalagi emaknya, hati-hati ya. Makanya saya beri kode kalau lagi marahan, kalau ada anak-anaknya gak usah ngomong. Pakai isyarat aja. Kalau ada bapaknya, kalau misalkan lagi berantem nih, ada anaknya, pakai isyarat aja. Begitu aja pakai isyarat, iya. Paling anaknya ngeliatin, kenapa itu bapak saya, mama saya apa kurang sedetik gitu ya, apa stres. Gak apa-apa, biarin. Daripada keluar kata-kata kotor, keluar kata-kata binatang. Hati-hati, anak itu merekam. Lebih kuat aja banyak akan ingat. Mending sholawatan. Kan enak adem kalau sholawat. Ya. Sholawat mah apa baik. Nyanyinya ge enak. Mau dilaguin enak. Mau diregein enak. Dipopin enak. Ya. Dimalasiain enak baik sholawat mah Bu, terserah ya, banyak lagamnya sholawat. Bahkan Mama Neng Cibarusa mengatakan sholawat itu warnanya ada 12.636 macam sholawat. Dan rajanya sholawat itu adalah sholawat Ibrahimiyah. Kenapa sebabnya? Sebab sholawat Ibrahimiyah ada di dalam sholat. Tiap kali kita baca sehari semalam 5 waktu. Rajanya sholawat adalah sholawat Ibrahimiyah. Makanya di setiap pengajian suka dibacakan sebelum ngaji sholawat Ibrahimiyah. Benar apa enggak? Rajanya sholawat. Sekali baca itu sholawat Ibrahimiyah bisa mewakili yang 12.636 sholawat. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Bahkan kalau kita pengen ke Mekah nggak punya duit, baca itu sholawat itu. Minimal semalam 1.000 kali. Berapa Bu? 1.000 kali. Ini ijazah dari Mama Neng. Berapa? 1.000 kali. Kapan waktunya? Mulainya jam 10 malam. 1.000 kali kira-kira berapa jam? Ntar dah pulang dari sini kita praktekkan insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya, itu rajanya sholawat. Ya, ada panglima sholawat, ada sekjen sholawat, ya, ada 8 sholawat, ya. Itu ijazah dari Mama Neng Cibarusah, Al-Maghfurlah, mudah-mudahan beliau masuk surga, amin. Ya, baca sholawat. Nah ini orang yang cinta kepada Nabi buktinya banyak membaca sholawat.
Lalu kemudian ya, apakah Nabi mencintai kita selaku umatnya? Oh iya, cinta Nabi kepada umatnya tidak akan pernah diragukan lagi. Beliau mencintai kita dari hidup sampai meninggal dunia. Bahkan masuk surga beliau tidak mau sendirian, mau sama umatnya. Mana buktinya cinta Nabi kepada umatnya? Yang pertama, kita buka ya. Waktu dulu masih hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sedang berbincang dengan sahabatnya. Ketika itu Rasulullah merindukan umatnya, ya. Mustaqi umati, wahai sahabatku, aku sedang rindu kepada umatku. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, saya ini umatmu. Kata Nabi apa? La bal ashabi, engkau adalah bukan umatku, engkau adalah sahabatku. Kemudian yang mana, umat yang mana yang engkau rindukan wahai Rasulullah? Umat yang aku rindukan ialah man lam ro'ani wa amanabi. Orang itu tidak pernah melihatku tetapi dia cinta dan iman kepadaku. Itulah umat yang aku rindukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat Nabi pun belum pernah, bahkan mimpi pun belum pernah. Udah pernah mimpi sama Nabi? Udah? Boro-boro ya, belum pernah ya. Tapi bisa cinta kepada Nabi, itu kan luar biasa anugerah daripada Allah. Maka inilah umat-umat yang dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lam ro'ani, tidak pernah melihatku kata Nabi, akan tetapi wa ama Nabi, dia percaya iman kepada aku. Inilah umat yang aku rindukan. Kita ini dirindukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta Rasulullah kepada kita luar biasa, tidak diragukan lagi. Satu. Kemudian ketika beliau mau wafat, detik-detik kematiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menghembuskan napas terakhir, yang disebut siapa? Lagi-lagi ummati, 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 kita yang disebut. Oh, ya. Ada pemimpin yang seperti ini. Sebelum meninggal, wargaku, 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 lek, mati. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya Pak Suwono ini nanti. Luar biasa kalau seperti itu ya. Dua tuh. Kemudian yang ketiga, cintanya Rasul kepada kita ya. Nanti ketika umat manusia semuanya meninggal dunia, kemudian berada di padang mahsyar, itu yang hidup adalah Allah yang kekal abadi. Kemudian dibangkitkan pula malaikat Jibril. Nanti malaikat Jibril suruh turun ke bumi mencari itu makam Rasulullah. Karena oleh Allah diperintahkan, wahai Jibril, kau turun ke bumi, cari itu makam Nabi Muhammad. Ya, kemudian Jibril turun ke bumi, nyari makam Muhammad, ternyata tidak ketemu, maka balik lagi pada Allah. Wahai Allah, berikan aku cirinya, berikan petunjuknya. Maka oleh Allah diberi petunjuk itu malaikat Jibril bahwa makam Rasulullah berada di sini. Nanti dia dibangkitkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nanti setelah bangkit, ini malah apa? Ini Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ketika bangkit Rasul itu seperti orang tertidur. Kulitnya masih mulus, badannya masih wangi, masih mengenakan busana yang luar biasa. Seperti tidur aja Rasulullah. Tuh, lagi-lagi siapa setelah bangkit Rasulullah? Kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, ini di mana? Kata Nabi, wahai Rasulullah, ini di padang mahsyar. Umati kemana umatku, umatku, umatku kemana? Yang ditanyakan lagi-lagi kita adalah umatnya. Masya Allah, tidak menanyakan keluarganya waktu itu ya. Tuh, otomatis kalau keluarganya insya Allah selamat. Tuh ya, tapi Rasul menanyakan kita umatnya. Kemana umatku malaikat Jibril? Cinta Rasulullah tidak akan diragukan lagi kepada kita. Terakhir, nanti Rasulullah ketika akan masuk surga, beliau tidak mau masuk surga sebelum umatnya kumpul duluan. Wahai malaikat Jibril, saya tidak akan pernah mau masuk surga sejengkal pun. Ya, selangkah pun saya tidak akan mau masuk surga sebelum umat-umatku bareng bersamaku masuk surga. Alhamdulillah. Rasul tidak pernah diragukan cintanya kepada kita. Yang jadi pertanyaan besar adalah seberapa besar cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita timbang hadir doangnya udah pura-pura bersin, udah pura-pura pilek. Ayo maulidan, aduh nggak enak badan nih. Ya.
meriang, kemarin juga dikerok, gak apa-apa, kerok aja di sini demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti ibu-ibu ada suaminya pengen hadir maulidan masuk angin, minta dikerok, udah kerok aja di sini, biar bebarengan hadir maulidan. Demi siapa? Demi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan cinta kita. Yang punya harta korbankan harta, yang punya tenaga korbankan tenaga. Demi siapa? Demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah cintanya kepada kita luar biasa. Orang yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Oh ya, Rasulullah tidak ada bandingannya. Tuh ya. Kadang-kadang ini kita datang panitia ditagihan buat maulid, mohon maaf kosong, mohon maaf nggak ada juga sedikit nih. Kalau orang yang benar-benar cinta kepada Nabi, kita punya mobil, jual mobilnya buat maulidan. Mobil Fortuner dijual, insya Allah ntar jadi mobil Alphard. Alhamdulillah. Yakin, kalau nggak percaya buktikan dulu ya. Asal yakin, kalau nggak yakin jangan. Ya, nanti nggak akan diganti kalau nggak yakin. Harus yakin. Cerita para habaib kan begitu. Saya punya mobil nih, punya mobil biasa nih, pengen punya mobil yang bagus. Jual aja buat maulid dan benar ternyata Allah ganti dengan yang lebih bagus. Keyakinannya luar biasa. Tuh ya. Nah ini ya. Bahkan kalau dibandingkan dulu Bu, ada para sahabat. Sahabat itu cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Ini pelajaran penting bagi kita. Sahabat itu jangankan harta. Ya, jangankan tenaga, nyawa pun dikorbankan. Demi siapa? Demi yang dicintainya. Ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Supaya dia mendapatkan syafaat selamat nanti di akhirat. Dunia mah sebentar, tapi kebahagiaan akhirat yang dikejar. Ada suatu kisah, sahabat Mus'ab bin Sumair. Sahabat Mus'ab bin Sumair ini adalah anak muda. Seorang anak muda yang kaya raya tinggal di Mekah. Oh ya. Tetapi demi cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sahabat rela ikut pergi bersama Rasulullah ke Yasrib. Waktu itu nama Madinah Yasrib, kalau sekarang Madinah. Ya, ikut dengan Nabi, hartanya ditinggal, orang tuanya ditinggal, keluarganya ditinggal. Demi siapa? Demi ikut dengan Nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ikut ternyata dia jadi miskin. Pakaiannya sobek-sobek, dijahit beberapa jahitan, jadi miskin. Rela dia, rela, nggak ngeluh, enggak. Demi siapa? Demi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia ketika Rasulullah berada di Madinah, kemudian perang Uhud, kemudian dia ikut sahabat Mus'ab bin Sumair ini, ikut perang Uhud. Bahkan beliau yang memegang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di belakangnya, dia hadangin, takut Rasulullah kena panah, takut kena pedang, dipegang benderanya, kemudian ditebas itu tangan kanannya, memegang bendera Rasulullah, ditebas tangan kanannya, sudah ditebas, bendera Rasulullah diambil lagi oleh tangan kirinya, kemudian ditebas lagi oleh orang kafir tangan kirinya, nggak ada dua-duanya tangannya, panji Rasulullah diambil oleh giginya, digigit itu bendera Rasulullah. Setelah itu kemudian dia terkena busur panah oleh orang kafir, dadanya, badannya, akhirnya dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal dunia dalam keadaan syahid. Inilah kematian yang dirindukan. Orang syahid tidak ada lain dan tidak ada bukan tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cintanya sahabat luar biasa. Cinta kita kepada Rasulullah tidak ada apa-apanya, ya. Tibang hadir doang kayak kemalaman, udah gugurutu, bener Bu ya. Ini ceramah malam ini mah agak lama, nggak kayak malam-malam lain. Ini hadirnya nggak ikhlas. Hati-hati, Rasul lihat, Rasul tahu, ya. Iya. Nah, buktikan cinta kita kepada Rasulullah ditumbuhkan dan supaya benar-benar menggelora di dalam hati sanubari kita, jangan sampai terputus cinta ini. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ladang cinta. Karena cinta, ya. Sebab cinta ini ya yang akan menyelamatkan kita. Cinta inilah yang akan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta inilah yang akan bisa mempertemukan kita dengan kekasih Allah, dengan yang kita idolakan. Siapa? Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan Bu ya,
Rasulullah itu indahnya luar biasa. Bukan orang Islam saja, orang kafir pun pada cinta. Kenapa? Rasulullah itu luar biasa sempurna. Ini kalau diceritakan panjang lagi Bu ya. Kita bayangkan saja kalau Rasulullah ada di hadapan kita, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan menangis, kita akan memeluknya, kita akan rindu kepada beliau. Ya. Maka ada syair yang mengatakan orang yang sedang rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang-barang yang bisa. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti berlilir air mataku karena kejaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Inilah ya yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, karena sesuai dengan instruksi tadi kurang lebih jam 10 beres, ini pas jam 10 ya. Mudah-mudahan di pertemuan kita Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kita ya kepada Allah, kepada Rasulullah. Jangan sampai pudar, ditambah-tambah kecintaan kita kepada orang tua kita. Amin. Tambah-tambah cinta kita kepada saudara-saudara kita. Amin. Sehingga cinta ini bisa menyelamatkan kita, bisa masuk ke dalam surganya Allah, bisa bertemu dengan idola kita ialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti bisa berbarengan dengan Rasulullah berada di surganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan insan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang seutuhnya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa taala an syabihi rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajib sultanik. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyina sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa risil rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad. Allahumma farij umat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma afi umat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salimna min afatid dunya wa adzabil akhirati wa fitatihima. Allahumma hasil maqasidana wa balik muradana bil khair bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu syirrul aziz. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Ya Rabbal Alamin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan sampai lapor polisi. Ya. Kalau ada sumur di landang, tentu boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang, apa yang akan terjadi? Mudah-mudahan ya kehadiran kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan hadirnya yang penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Buah tomat, buah peuteui, tamat euy, buah salak, buah jeruk, buah apel, buah lengkeng, buru-buru bungkusin ke kardus mau pulang ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir. Bila taufiq wal hidayah. Terima kasih. Saya ucapkan kepada yang sudah warahmatullahi menonton wabarakatuh. sampai habis. Jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat untuk diri kita, orang-orang terdekat kita, atau teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi atas mauidhah wabarakatuh. yang telah disampaikan oleh